yang hari ini kita launching mudah-mudahan akan menjadi jalan pembuka komunikasi dua arah antara kita regulator pemerintah dengan masyarakat pengguna ya. Mudah-mudahan akan tadi kan kita dapat melihat ternyata risau dengan AMDAL yang sangat lama itu, dan pasti kita akan meresponnya dengan menyederhanakan regulasi yang ada. Pak, berapa lama waktu responnya Pak Ketua? SOP-nya berapa Pak? Barangkali itu secara teknis Pak Fahri bisa menjelaskan, tapi kemarin saya pas ketemu waktu kita pendahuluan kami bagi minta yang paling penting barang itu paling lama 24 jam itu sudah harus Direspon Pak ya? Terkait lahan yang tidur itu Pak, untuk investasi tema sementara investasi ya. itu ya Pak. Tema sementara investasi jangan berputar ke tema yang lebih luas. Setelah inilah nanti bahas ya. Oke. Berarti sekarang akan izin Pak Ya. dimonitor terus lewat dashboard, terus kemudian akan ditentukan kapan turun lapangnya atau bagaimana Ya. Pak? Kalau memang perlu turun ke lapangan, kami akan turun bersama. Lahan tidur yang bersangkutan Kalau seandainya Sudah terselesaikan di dashboard? Pasti. terselesaikan ya kan ada yang kerjaan administratif, ada yang lapangan. Administratif di dashboard aja dapat kita pantau. Kalau ke lapangan ya gitu turun. Pak Izin, Pak tadi kan ini banyak sekali juti-juti yang dilibatkan hampir 200 orang. Terus tentunya punya target ya Pak. Targetnya itu apa dan berapa banyak yang ditargetkan untuk investasi masuk Pak? Kami Setelah sudah di-launching? membuat proyeksi sampai dengan 5 tahun ke depan di era kepemimpinan kami. Baik target pertumbuhan ekonomi, target investasi, maupun rata tahunan, juga investasi domestik, investasi luar negerinya. Kami sudah punya target. Nanti bisa dirilis lah datanya. Sudah kita semua kerja ini mesti terukur ya, adik-adik semua. Jadi kita sudah punya proyeksi bahwa 2025 ini kita harapkan realisasi investasi kita pada kisaran 46,2 triliun. Rata-rata pertumbuhannya 304,9 triliun. Total pertumbuhan 5 tahun terakhir 304,9 triliun dengan rata pertumbuhan 12,71%. Kalau nanti rekan-rekan ingin informasi yang detail mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi domestik, mancanegara, ya nanti akan silakan bertemu dengan Pak Fahri. Tahap awal realisasinya kira-kira berapa persen Pak yang mungkin pengen Bapak capai gitu Pak? Kira-kira di awal juga. Ya, tentu saja kami ingin untuk start awal di kepemimpinan asli ini, Amsaka Rahmat di Kelompia ini ada lompatan. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa semester 1, proyeksi yang dibuat oleh rencana kerja anggaran kita yang dibuat oleh rekan sebelumnya itu belum dapat kita tercapai karena pertama struktur kami ini baru selesai sekitar 2 minggu yang lalu. Ya, kemudian ada 9 kegiatan yang dibintang itu maksudnya ditunda sampai dengan efisiensi ini selesai. Terus yang ketiga, moratorium kita untuk lahan sampai saat ini posisinya masih moratorium, sehingga gerak kita selama 4 bulanan ini relatif statis lah. Tapi bagi kami bukan itu persoalan. Yang paling penting adalah bagaimana kami tim ini mempersiapkan langkah-langkah taktis strategis, langkah-langkah awal. Mungkin saja tahun pertama beberapa capaian tidak bisa kami raih. Tapi setelah semuanya NSPK selesai, norma standar prosedur kriteria itu selesai, insya Allah 2026 bisa running. Yang jelas secara total keseluruhan 5 tahun ke depan target-target kami itu harus terpenuhi. Baik, Bapak soal duta investasi Pak, soal duta investasi, apakah kemungkinan nanti duta investasi ini bisa ikut misalnya bukan cuma kunjungan di sekitar kawasan industri Batam, tapi juga ikut ke Jakarta, misal ketika ada pertemuan BP Batam dengan DPR atau mungkin investor di Jakarta? Sesuai dengan kebutuhannya, ya Pak. Pak, ini kan salah satu duta investasi adalah Yusuf Fadila yang notabene adalah vlogger. Apalah sebagai Batam dengan Yusuf Fadila? Ya. Pertama,
bahwa kalau